Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elimu Toharoh dari PSKM 2C. Di sini saya akan melakukan uji kenormalan distribusi data. Nah, pertama-tama kita lakukan select case dulu. Karena sesuai jumlah data itu ada di sini ada 35 ya. Caranya klik data, kemudian klik yang select case, kemudian di sini pilih yang based on time or case range, kemudian diklik range-nya, kemudian yang first case-nya diketik 1, yang last case-nya itu diketik 35 karena datanya cuma sampai 35. Klik continue. Setelah itu, nah kemudian di sini outputnya dibiarin saja, kemudian kita langsung pilih OK saja. Nah, langsung pilih OK. Nanti di sini akan muncul nih coretan di sini. Nah, itu berarti sudah kita select. Kemudian kita akan melakukan uji kenormalan distribusi datanya. Nah, mengapa kita lakukan uji kenormalan? Itu karena uji kenormalan ini digunakan untuk variabel abstrak dan hanya digunakan untuk variabel berjenis numerik saja. Kemudian untuk mengetahui normal atau tidaknya itu ada 3 cara, yaitu kita bisa melihat dari hasil histogramnya, kemudian melihat dari hasil skewness dibagi dengan standar error of skewness-nya. Kemudian yang ketiga yaitu dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, cara yang pertama itu untuk melakukan 3 cara itu, yang pertama itu kita lakukan pertama analyze dulu ya. Klik analyze di sini. Kemudian deskriptif, statistik, kemudian deskriptif, pilih yang frekuensi di sini. Nah, ini saya sudah masukkan tadi. Kita masukkan, pilih variabel yang berjenis numerik yang belum kita uji kenormalan. Di sini kita pilih diastol 1, diastol 2. Hasil produk sama kadar kita masukkan ke variabel, kemudian klik statistik, pilih yang min sama yang skewness. Mengapa? Karena hasilnya itu akan kita lihat dari hasil skewness dibagi dengan standar error. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik yang chart. Nah, kita pilih yang histogramnya di sini. Kemudian kita nyalakan yang show normal curve on histogramnya, kemudian klik continue, kemudian display frekuensinya kita matikan saja, kemudian kita langsung OK. Tunggu outputnya. Nah, ini dia, ini hasil outputnya. Ini hasil output minus 1,726 dari tekanan darah sebelum pemberian obat atau diastol 1. Nilai skewness-nya. Kemudian yang bawahnya ini standar errornya. Nanti kita akan membagi nilai skewness dengan standar error. Mari kita hitung ya. Minus 1,276 dibagi 0,427 sama dengan minus 1,726 dibagi 0,427. Nah, lihat hasilnya di sini minus 4,04. Nah, hasilnya itu karena nilai normalnya itu kurang dari sama dengan 2,
dan hasilnya di sini minus 4,04, berarti itu menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 2. Nah, berarti itu datanya berdistribusi tidak normal. Itu untuk yang diastol 1. Kemudian kita hitung yang diastol 2 di sini, yang ini kita hitung yaitu 0,938 dibagi 0,427. Nah, sama dengan, di sini kita lihat hasilnya 2,19. Nah, di sini juga menunjukkan hasilnya bahwa nilainya itu lebih dari 2. Itu untuk diastol 2. Maka hasil datanya itu berdistribusi tidak normal, sama. Kemudian kita hitung yang hasil produk juga di sini, yaitu 2,578 dibagi 0,398. Nah, lihat hasilnya. Wow, ini lebihnya banyak sekali ya, 6,47. Ini sudah pasti menunjukkan bahwa nilainya itu lebih dari 2, maka data tersebut berdistribusi tidak normal juga. Kemudian di sini kita hitung yang kadarnya, yaitu 1,255 dibagi 0,441. Nah, kita lihat di sini hasilnya 2,84. Maka sama, lebih dari 2, maka hasil data tersebut itu berdistribusi tidak normal. Maka dari keempat data ini, ya, diastol 1, diastol 2, hasil produk dan kadar itu berdistribusi tidak normal. Nah, kemudian yang kedua itu, cara yang lainnya bisa kita lihat dari hasil histogramnya. Nah, di sini histogram yang pertama yaitu ini diastol 1 ya, yang tekanan darah sebelum pemberian obat. Nah, kita bisa lihat itu hasil kurvanya menunjukkan tidak simetris, itu agak melenceng, miring ke kanan, tidak lurus, berarti tidak normal. Kemudian di sini tekanan darah sesudah pemberian obatnya juga sama, miring ke kiri, tidak normal. Kemudian hasil produknya juga sama, agak miring ke kiri, tidak normal juga. Kemudian di sini yang kadarnya juga sama, agak miring ke kiri, jadi berdistribusi tidak normal juga datanya. Kemudian dari itu juga kita bisa lihat cara dari yang lainnya, yaitu dari uji Kolmogorov. Nah, kita bisa lakukan dengan cara yaitu klik analyze di sini ya, klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang explore. Nah, ini sudah saya masukkan tadi. Sama, kita masukkan yang tadi di sini variabelnya, variabel yang numerik pastinya ya. Kita masukkan diastol 1, diastol 2, hasil produk sama kadar. Masukkan ke dependent list, kolom yang lain kita biarkan saja. Kita lihat di statistik. Nah, di sini sudah otomatis deskriptifnya, kita biarkan saja. Kemudian continue, kemudian kita klik plot. Kita klik plot. Nah, tadi di sini itu yang stem ini itu dia nyala, dia sudah centang tadi. Nah, kemudian kita matikan saja yang stem and leaf-nya. Nah, yang kita nyalakan di sini yaitu yang normality plot with test. Kita nyalakan ya, kita centang, kemudian kita klik continue. Kemudian jika sudah, kita langsung saja klik OK. Kita tunggu hasil outputnya. Kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya sudah keluar. Nah, untuk melihat hasil dari uji Kolmogorov ini, kita lihat pada tabel yang, nah, ini tabel test of normality-nya. Nah, bisa dilihat di sini variabel tekanan darah sebelum pemberian obat atau diastol 1, diastol 2, kemudian diastol kemudian hasil produk dan kadarnya. Nah, kita lihat ya, kita lihat dari nilai sig-nya nih, uji Kolmogorov. Nah, karena nilai sig ini adalah nilai P, kita lihat 0,000, berarti itu menunjukkan bahwa nilainya itu kurang dari 0,05, berarti datanya berdistribusi tidak normal. Nah, kemudian dari ketiga uji yang kita lakukan itu, maka
hasil datanya menunjukkan distribusi tidak normal. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.